Saudara-saudara, selamat berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan Anda semua saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas keseharian sebagaimana mestinya. Nah, kali ini kita tengah memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2022 dan tema global peringatan Hari AIDS Sedunia kali ini adalah kesetaraan. Sedangkan pemerintah Indonesia mengangkat tema Satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Sesuai tema Hari AIDS Sedunia kali ini, kita akan membahas bagaimana kegiatan Hari AIDS Sedunia tahun 2002 kali ini dan apa tantangan dalam mensukseskan ending AIDS pada tahun 2030 nanti. Marilah kita ikuti resensi ini lebih lanjut. Sebelum mengikuti video ini lebih lanjut, mohon subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Saudara, selamat Hari AIDS Sedunia tahun 2022. Ada serangkaian kegiatan dalam rangka perayaan Hari AIDS Sedunia tahun 2002 ini. Di antaranya adalah aneka perlombaan termasuk lomba kreatif pembuatan materi edukasi AIDS dalam bentuk video yang diselenggarakan oleh KPA Kota Denpasar. Kemudian jenis perlombaan lainnya dalam rangka Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini adalah kompetisi bola basket yang diselenggarakan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat di Jakarta. Menurut Direktur Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat Inang Winarso, dengan laga bola basket ini menunjukkan bahwa sebagaimana orang normal pada umumnya, penderita HIV adalah orang-orang sehat, normal, berdaya dan produktif. Mereka bisa mengelola kesehatan dan kebugaran tubuhnya bila mana rajin minum obat ARV. Kegiatan Hari AIDS Sedunia lainnya adalah berupa edukasi publik, yakni pembagian brosur termasuk yang dilakukan oleh aktivis AIDS di Kota Denpasar dan Mangupura, Kabupaten Badung. Selain edukasi publik berupa pembagian materi KIE tersebut, di Bali juga diwarnai dengan talk show baik yang diselenggarakan di radio-radio dan TV yang ada di Kota Denpasar. Talk show HIV/AIDS di radio dan televisi ini merupakan program reguler yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman HIV/AIDS. Kegiatan Hari AIDS Sedunia lainnya adalah berupa sosialisasi HIV/AIDS di banjar-banjar, desa dan kelurahan. Hal ini misalnya dilakukan oleh KPA Provinsi Bali pada bulan Agustus lalu, yakni melakukan sosialisasi HIV/AIDS di kalangan kader Posyandu di Kelurahan Ubud, pusat kota pariwisata di Bali. Di samping melakukan tugasnya sebagai kader Posyandu, pelatihan ini juga dimaksudkan agar mereka juga sebagai penyuluh, perujuk dan pendamping orang dengan HIV/AIDS. Selain itu, kegiatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini juga pemberian santunan kepada keluarga orang dengan HIV/AIDS. Kegiatan ini misalnya dilakukan oleh KPA Kabupaten Tabanan yang memberikan paket sembako kepada orang dengan HIV/AIDS. Di samping santunan sosial kepada keluarga ODIF, di Bali juga ada kegiatan kemanusiaan yakni donor darah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan KPA Kota Denpasar. Di Kota Denpasar, puncak peringatan Hari AIDS Sedunia juga dirangkai dengan Hari Kesehatan Nasional yang berlangsung tanggal 30 November tahun 2022 di lapangan Igusti Ngurah Madi Agung, pusat Kota Denpasar. Kegiatan ini diikuti oleh staf OPD
di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, aktivis LSM Peduli AIDS, anggota kelompok siswa Peduli AIDS dan Narkoba, kader desa Peduli AIDS dan Narkoba, serta masyarakat umum lainnya. Saudara, tema Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini adalah satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Sesuai dengan temanya, Hari AIDS Sedunia tahun ini memiliki tujuan strategis. Di antaranya adalah membangun komitmen dan kolaborasi multipihak secara setara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS. Selain itu, peringatan Hari AIDS Sedunia kali ini juga menjadi wahana yang efektif dalam membangkitkan kewaspadaan, kesadaran, dan kepedulian dalam upaya penanggulangan AIDS. Saudara, di samping pandemi COVID-19 yang belum tuntas penanggulangannya, epidemi AIDS masih menjadi persoalan serius di seluruh dunia. Betapa tidak, di seluruh dunia terdapat sekitar 33,9 hingga 43,8 juta orang dengan HIV/AIDS. Tercatat, setiap tahun ditemukan 1,5 juta kasus baru, dan setiap tahun pula sebanyak 650 orang dengan HIV/AIDS meninggal dunia. Selanjutnya, estimasi orang dengan HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan Juni tahun 2022 adalah 526.841. Untuk lokal Bali, estimasi ODIF atau orang dengan HIV tahun 2022 adalah 31.686. Sampai dengan akhir tahun 2021, di Bali telah ditemukan sebanyak 26.056 orang dengan HIV. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 dengan triple zero, yakni zero penularan HIV, zero diskriminasi, dan zero kematian akibat AIDS. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi penanggulangan HIV yang mengacu pada strategi global melalui jalur cepat atau fast track dengan target 95-95-95, yaitu 95% orang dengan HIV mengetahui status HIV-nya, 95% ODIF yang terinfeksi HIV tersebut mendapatkan terapi ARV, dan 95% ODIF yang mendapat terapi ARV tersebut mengalami supresi virus atau virus di dalam darahnya tidak terdeteksi lagi sehingga yang bersangkutan sehat walafiat. Untuk mensukseskan ending AIDS tahun 2030, maka fast track harus dilaksanakan secara optimal. Namun capaian fast track di Indonesia belum sepenuhnya menggembirakan. Dari 526.841 ODIP yang diestimasi, sebanyak 77% yang telah menjalani tes HIV dan mengetahui status HIV-nya. Dari ODIP yang tes HIV tersebut, hanya 40% saja yang mendapatkan terapi ARV. Selanjutnya, dari ODIP yang menjalani terapi ARV tersebut, hanya 16% saja yang mengalami supresi virus. Angka 40% ODIP yang mengikuti pengobatan ARV ini menunjukkan bahwa sebagian besar ODIP atau 60% belum mengikuti pengobatan ARV. Sebagian mereka tidak patuh meminum obat ARV-nya. Untuk itu, partisipasi dan kepatuhan ODIP dalam menjalani terapi ARV masih perlu ditingkatkan.
Di samping upaya menurunkan stigma dan diskriminasi, program Ending AIDS pada tahun 2030 itu juga ditempuh melalui upaya meningkatkan cakupan tes HIV, meningkatkan cakupan akses ARV, serta meningkatkan kepatuhan minum obat secara konsisten, sehingga diharapkan mampu menurunkan penularan HIV dan menurunkan tingkat kematian akibat AIDS. AIDS sudah ada obatnya, yakni ARV atau antiretroviral. Saudara kita yang terpapar HIV masih bisa hidup sehat dan sejahtera sebagaimana layaknya orang hidup sehat pada umumnya. Sampai dengan tahun 2022, UNAIDS melaporkan bahwa sebanyak 27,5 juta orang dengan HIV/AIDS telah mengakses obat ARV. Dan sejak tahun 2000, infeksi HIV baru bisa diturunkan. Serta sejak tahun 2005, kematian akibat AIDS juga dapat diturunkan. Sekali lagi, tema Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini adalah satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Kesetaraan di sini berarti tidak ada stigma dan diskriminasi, terutama stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS dan keluarganya. Berbagai hambatan budaya, sosial, ekonomi, dan politik haruslah direduksi dalam menghapus stigma dan diskriminasi ini, seperti harapan Ketua Harian KPA Provinsi Bali, Profesor Cooko Sukawati berikut ini. Mari stop stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS. Satukan langkah, cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Demikian resensi terkait Hari AIDS Sedunia tahun 2022 kali ini. Semoga peringatan Hari AIDS tahun ini bisa memberikan semangat dan energi baru bagi kita dalam upaya pencegahan dan penanggulangan epidemi AIDS di Indonesia. Terima kasih.